Bu Ana bercerita kepada saya bahwa Bu Ana ini baru pulang dari Singapura, kemudian pada saat di Singapura Bu Ana ini BBM-an, kemudian pulang dijemput oleh nggak tahu ajudan atau sopir, kemudian awalnya akan di hotel di dekat bandara, tetapi di bandara ternyata penuh. Lalu Bu Ana ini katanya diajak ke hotel di sekitar Jakarta Pusat. Lalu di dalam kamar itulah mereka menikah ala yang bersangkutan itu. Tapi karena Bu Ana ini tidak paham agama, Bu Ana itu menganggap pernikahan tanpa wali, kemudian tanpa penghulu itu dianggap sah. Bu Ana sudah menuangkan dalam bentuk tulisan bahwa beliau berani bertanggung jawab bahwa ini terjadi. Kemudian untuk meyakinkan itu juga Bu Ana berani mengangkat sumpah bahwa itu memang pernah terjadi. Terus kemudian Bu Ana ini ya sudah, karena sudah menikah, mereka mengatakan di dalam pernyataan itu pernah melakukan hubungan suami istri. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Pemirsa, setelah lama tidak kedengaran, kini nama Ustadz Yusuf Mansur kembali jadi pembicaraan. Sayangnya perbincangan tentang UYM, begitu singkatan namanya, kembali masih bernada miring. Kali ini seorang perempuan bernama Ana yang mengaku pernah dinikahi secara siri oleh UYM pada tahun 2011. Di Jogja 2 kali ketemu. Karena takut dosa, kata beliau. 2 November 2013 saya dicerai via BBM. 2 tahun dong. 2 tahun? Iya, 2 tahun kan, 2011, 2012, 2013. Kepada media, Ana mengungkapkan kala itu dirinya sedang ingin berhijrah dan belajar mendalami Islam. Ana lalu dipertemukan dengan UYM oleh salah satu temannya. Saat bertemu, UYM memberitahu tentang larangan berdekatan lawan jenis tanpa pernikahan meskipun dengan alasan belajar agama. Ana yang saat itu berstatus janda dan merasa tak mengerti soal agama menyetujui apa yang diminta untuk menikah siri dengan ala kadarnya di sebuah hotel. Pernah dinikahi tahun 2011. Itu di mana, Mbak? Di Jakarta. Di Jakarta. Di daerah mana, Mbak? Kalau tempatnya aku nggak tahu, kan aku bukan orang Jakarta, tapi di Jakarta Pusat gitu deh, di kota maksudnya di pusat Jakarta. Oh, enggak. Sadar, cuman saya tidak paham. Sadar tapi tidak paham tentang ilmu, ya. Jadi secara fisik manusianya sadar, tapi kepahaman tentang ilmunya enggak tahu. Ya, dari dulu itu sebenarnya ketika saya menerima mau gitu ya, pinangan beliau, saya pikir janjinya beliau akan ngasih kerjaan itu dipenuhi. Saya nggak neko-neko kok, saya saat itu hanya butuh kerjaan yang lebih baik, gajinya lebih besar supaya saya bisa menghidupi anak saya lebih bagus secara finansial. Itu aja sebenarnya targetnya. Namun selama pernikahan, Ana mengaku tak pernah diperlakukan selayaknya pasangan suami dan istri oleh UYM. Selama 2 tahun pernikahan, keduanya tak pernah bertemu kecuali UYM menghubungi Ana lebih dahulu. Menurutnya, UYM juga tidak pernah memberikan nafkah finansial kepadanya selama 2 tahun. Selain itu, janji akan dibimbing belajar agama lebih baik ternyata nihil. Akhirnya, Ana diceraikan. Dia hubungannya masih baik, maksudnya masih berhubungan, cuman terakhir itu juga saya minta kan, saya nanyain, ini saya sampai urusan rumah di mana gitu kan, karena kan saya masih ngontrak ya. Ya belum ada respon sampai sekarang, ya udahlah, saya tuh makin tua gitu Mas umur, jadi saya hanya nggak nuntut macam-macam, nggak nuntut A B C D. Saya makin tua, saya punya anak, saya tua ini, saya kehilangannya banyak. Kalau memang bisa ngasih rumah, kasih aja deh rumah, mau harga berapa terserah, yang penting saya nggak ngontrak. Saya jadi nggak kalau orang sudah bilang nggak deg-degan gitu, harus bikin kontrakan atau tinggal di mana. Kalau saya punya rumah, lu mau kasih rumah seharga yang lu mampu juga terserah deh, itu aja. Ya baik teman-teman, saya ketemu beliau itu 2011 saat Yusuf Mansur.
tahun 2011 itu sekitar bulan, saya waktu itu seperti saya pernah ceritakan di podcastnya Pak Darso, saya kan pengen hijrah. Saya selalu menyebut itu dari dunia kiri pengen ke dunia kanan. Kemudian saya ketemu beliau itu dikenalkan sama teman di Jogja tahun 2011 sekitar bulan Mei atau akhir Mei atau awal Juni. Nah, waktu itu pas dikenalkan itu teman saya bilang kalau mau berburu sama beliau gitu kan kurang lebihnya. Ya udah, itu 3 hari sebelum saya berangkat ke Singapura. Kemudian saya berangkat liburan dulu sama teman-teman. Pulang dari Singapura itu hari Minggunya, kalau nggak salah itu Kamis ya. Nah, kita tukeran telepon gitu ya Pak, boleh ya Pak? Iya. Ya tukeran, bukan telepon dulu, BBM. Iya. Tukeran BBM, kemudian terjadilah komunikasi. Disitulah saya mulai mengenal beliau mulai sering chat. Kemudian 2 minggu kemudian saya berangkat lagi ke Singapura. Nah, pas pulang dari Singapura yang kedua, itu saya diminta untuk nemuin beliau di Jakarta, karena kan memang berhentinya di Jakarta, jadi saya nggak lagi ke kota saya. Saya dijemput sama, aku nggak tahu supirnya mungkin ya, waktu itu supirnya. Jadi saya pulang dari Singapura, teman-teman pulang ke kota, saya dijemput beliau, kemudian saya disuruh nemuin beliau. Karena saya ada niatan pengen hijrah, kata beliau kalau mau saya ajarin itu nggak boleh berduaan. Jadi kalau berduaan itu haram, jadi harus halal dulu. Halal itu artinya menikah gitu ya Pak. Ya. Nah, menikah. Saya waktu itu sempat nanya, kalau nikah berarti harus nemuin bapak saya dong, gitu kan? Kata beliau, nggak usah, kamu kan janda. Oh, jadi gimana? Nah, kemudian beliau jelaskanlah menikahnya ala beliau. Akhirnya hari itu pulang saya dari Singapura, terjadilah prosesi pernikahan yang saya kan nggak ngerti ya. Saya kan awam agama, orang mau hijrah nggak ngerti Islam tapi lagi pengen bener gitu loh. Jadi ya saya pikir tuh saya tahu beliau itu tokoh agama terkenal, jadi ya saya nurut aja gitu. Saya nggak tahu kalau itu benar atau salah, saya nggak. Jadi saya nurut aja. Malam itu tanggalnya sekitar awal Juni, saya harus flashback lagi, tapi di 2011 terjadilah prosesi pernikahan itu pulang saya dari Singapura. Saya pikir setelah pernikahan itu terjadi, apa yang beliau janjikan, kemudian apa yang saya tunjukkan itu akan terjadi. Umpamanya dibimbing, ketemu dalam posisi sudah halal, kan boleh dong berdua ya kan. Kemudian pada saat berdua dibimbing lah, atau ditanya gimana sih layaknya kalau pasangan ke pasangannya, apa nanya makan lah atau apalah. Dan ternyata selama perjalanan saya menikah dengan beliau nggak ada kok seperti itu, kecuali hanya dihubungi ketika untuk nemuin aja ke Jakarta. Sampai akhirnya terjadilah perceraian melalui BBM juga. Kalau ditanya kerugian, kerugian saya banyak banget. Saya dinikahi beliau itu di saat usia produktif 34 tahun sebagai seorang sekretaris direktur. Saya biasa keluar negeri, kemudian ada sebelum dicerai itu beliau menjanjikan pekerjaan. Jadi apa yang saya ceritakan di podcast pada saat itu memang real, itu kenyataan. Saya dijanjikan kerjaan, saya pikir namanya udah jadi pasangan, kalau ngasih kerjaan nggak ecek-ecek dong. Apalagi saya kerjanya juga nggak ecek-ecek. Pindah ke Jakarta, kemudian dikasih pekerjaan. Tapi ternyata begitu September saya ngajuin resign 2012 atau 2013 saya lupa, resign, dan November tanggal 2, saya masih ingat banget, November tanggal 2 saya dicerai via BBM. Jadi saya kehilangan momen banyak banget, kerjaan, waktu, kemudian kalau dinilai dari kompensasi rugi banget saya. Jadi yang dialami oleh Bu Ana, apa yang sudah diceritakan tadi, kalau dari teman-teman ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Mungkin siapa dulu yang bertanya, mungkin 3 orang dulu mungkin. Tadi soal pernikahannya kan, tadi dibilang nikahan versi beliau gitu. Nikahan seperti apa sih dimaksud? Apa dikasih nikah? Iya, dikasih di. Ada siapa aja saat itu, terus diajak langsung mengiyakan apa enggak gitu? Enggak ada. Nggak ada saksi gitu? Enggak ada. Jadi ada saksi Siapa di aja? mana? Enggak ada siapa. Ya, enggak ada siapa. Enggak ada siapa. Berarti tidak ada penghulu, Enggak ada. Wali nggak ada? Enggak ada. Jadi mungkin diceritakan kayak yang kemarin, misalnya posisinya Bu Ana di sana, di nikahnya itu di mana, ruangannya di mana, kemudian prosesi pernikahannya bagaimana? Cuman beliau aja sama saya. Berdua doang? Aku iya berdua aja. Bahasanya saya lupa. di mana lokasinya? Di Jakarta, tapi saya lupa nama
tempatnya Jakarta Selatan. pusat dari bandara, tadinya dari bandara itu sekitar 30 menitan, pokoknya di kota deh. Tapi Mbak tidak curiga kenapa pernikahan tidak ada penghulu gitu kan, dan hanya berdua sah menikah gitu loh? Enggak, karena aku nggak ngerti. Jadi dari Aku nggak ngerti. kedua itu langsung diajak dan langsung mau. Ya, Atau gimana? ya karena aku sih mikirnya simpel aja. Oh, memang kalau kan memang beliau tidak menyentuh saya sebelum proses itu, jadi harus halal dulu, bahasanya harus halal dulu. Gitu aja sih. Itu di rumah atau di hotel? Di hotel, tapi saya lupa nama hotel, tapi hotel bagus sih. Cuma aku lupa di Jakarta Pusat. Di kamar atau di lobi atau di Di mana? kamar. Di kamar, Ya. langsung menikah gitu. Iya, Untuk video nggak ada. enggak ada. Jadi benar-benar berdua nggak ada ajudan mungkin. Ya di bawah nunggu. Oh. Di bawah. Saya lupa namanya juga. Tapi ada yang nunggu. Tapi kalau seiring berjalannya sekarang Mbak Ana tahu misalnya belajar agama, menurut Mbak Ana itu pernikahannya yang sah, ideal kah waktu itu atau hanya cuma iming-iming saja? Jadi gini teman-teman, Bu Ana bercerita kepada saya bahwa Bu Ana ini baru pulang dari Singapura. Kemudian pada saat di Singapura, Bu Ana ini BBM-an, kemudian pulang dijemput oleh gak tahu ajudan atau sopir. Kemudian awalnya akan di hotel di dekat bandara, tetapi di bandara ternyata penuh. Lalu Bu Ana ini katanya diajak ke hotel di sekitar Jakarta Pusat. Lalu di dalam kamar itulah mereka menikah ala yang bersangkutan itu. Tapi karena Bu Ana ini tidak paham agama, Bu Ana itu menganggap pernikahan tanpa wali, kemudian tanpa penghulu itu dianggap sah gitu ya. Pada saya. Jadi orang yang nggak tahu kemudian diajak orang yang tahu merasa bahwa itu sah. Bu Ana sudah menuangkan dalam bentuk tulisan bahwa beliau berani bertanggung jawab bahwa ini terjadi. Kemudian untuk meyakinkan itu juga Bu Ana berani mengangkat sumpah bahwa itu memang pernah terjadi. Terus kemudian Bu Ana ini ya sudah, karena sudah menikah, mereka mengatakan di dalam pernyataan itu pernah melakukan hubungan suami istri.